Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Kurniati dengan nomor induk mahasiswa 1194 0221 774 dalam Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memberikan sedikit gambaran tentang konseling wanita korban tindak kekerasan dalam rumah tangga untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah konseling penyandang masalah sosial. Korban tindak kekerasan adalah wanita yang mengalami atau mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan. Hal itu bisa mencakup perbuatan dan perkataan kasar dengan menggunakan ancaman, kekuatan, kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan juga lisan. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah suatu perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Penanganan kasus kekerasan atau KDRT terhadap perempuan menggunakan sistem penanganan tindak kekerasan berbasis gender dengan melibatkan langsung si korban sebagai subjeknya. Artinya hubungan antara konselor atau pendamping dengan korban, yaitu keduanya saling membantu dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang sedang dihadapi. Dalam penanganan kasus, apapun yang akan dilakukan terhadap kasus tersebut adalah keputusan korban sendiri, sehingga pihak pendamping atau konselor hanya bertugas memberitahukan kepada korban tentang resiko apa yang mungkin akan terjadi apabila suatu keputusan dilakukan. Selanjutnya, penanganan kasus melalui konseling ini dilakukan dengan mendata dahulu kasus yang diajukan. Kemudian, layanan akan didapatkan oleh korban sesuai dengan bentuk kasus yang dihadapi. Hampir semua korban, sebagaimana korban kekerasan dalam rumah tangga ini sangat dihantui dengan suatu sikap dan perasaan yang tidak menentu atau mudah frustasi. Dalam kondisi yang demikian, kehadiran seorang konselor atau bisa disebut pendamping terhadap psikologis korban sangatlah diperlukan. Kemudian tujuan diadakannya konseling ini tidak hanya semata-mata untuk proses terapi saja atau terapi sementara, melainkan sebagai terapi yang berkelanjutan sampai dengan target yang tertinggi untuk menyadarkan korban dalam kondisi kesadaran yang kritis. Keberhasilan dalam tahap konseling sangat diperlukan terhadap kesiapan korban dalam menghadapi proses peradilan hukum yang akan dihadapinya. Apabila korban belum siap menghadapi jalur hukum tersebut, maka akan berakibat buruk terhadap psikologis korban dan akhirnya proses hukum akan menjadi terhambat. Hal inilah mengapa sangat penting sekali dalam memberikan konseling terlebih dahulu terhadap korban tindak kekerasan sebelum kasusnya diselesaikan melalui jalur hukum. Nah, selanjutnya ada 2 tahapan konseling yang harus dilalui oleh perempuan atau korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Konseling individu ini diberikan oleh konselor kepada korban melalui beberapa langkah.
Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah konselor sebagai pendamping harus berusaha membangun hubungan yang baik dengan korban supaya korban dapat terbuka dan semua permasalahan yang dihadapinya bisa diselesaikan. Kedua, berusaha mengklarifikasi masalah korban dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga pembahasan lebih fokus. Kemudian selanjutnya konselor berusaha mencari titik temu permasalahan dan menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh si korban. Tujuan konseling adalah menghapus kekerasan, membantu korban mengenali perilaku yang tidak sesuai untuk pertimbangan bersama. Kemudian memelihara kualitas adaptasi dalam hubungan dan memusatkan pada aspek interaksi pasangan suami dan istri. Ketika situasi kekusutan telah normal kembali, pasangan suami istri dapat diajak mendiskusikan tanggung jawab mereka bersama, menilai kemampuan pasangan terlibat dalam treatment, mengomunikasikan atau membicarakan perasaan, mengamati perilaku, dan bekerja ke arah pemecahan masalah. Dalam penyelidikan permasalahan, konselor harus menghindarkan menyalahkan korban dan harus menyadari pula bagaimana si korban dengan mudah dipermasalahkan oleh pelaku. Karena filosofi dan nilai-nilai pribadi konselor sering masuk dalam treatment, menjadi bagian dari proses terapi. Lalu, konselor harus juga mengenal isu gender, mencakup undang-undang, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tanda klinis korban, lalu bagaimana mengetahui di mana korban harus meminta bantuan dan juga perlindungan, dan umumnya bagaimana intervensi ketika seseorang klien mengadukan suatu permasalahan yang berpotensi kekerasan dalam rumah tangga, menyadari semua proses yang dilalui saat konseling yang bertujuan diharapkan. Yang pertama yaitu korban bisa sadar apa yang telah dialami bahwa itu tidak benar. Kedua, pemberian informasi apa saja hak-hak korban yang bisa didapatkan. Ketiga, yaitu korban dapat menentukan langkah apa yang akan diambil dengan paham resikonya agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kemudian penanganan masalah dengan menggunakan landasan agama juga dilakukan saat itu. Konselor juga tidak lupa mengingatkan agar selalu sabar dan lebih mengingatkan kepada Tuhan serta menjalankan kewajiban sesuai perintah agama yang dianut oleh si korban. Konseling yang dilakukan kepada wanita yang mengalami tindakan kekerasan rumah tangga adalah konseling kelompok. Nah, konsep kelompok ini memiliki tahapan, di antaranya yang pertama tahapan pembentukan, merupakan tahapan pengenalan dan melibatkan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan ke sebuah kelompok. Anggota yang mengenalkan dan mengungkapkan tujuan ataupun harapan yang ingin dicapai. Yang kedua, tahap peralihan, yaitu pemimpin kelompok akan menjelaskan apa saja agenda yang akan dia lakukan. Pemimpin kelompok akan menjelaskan apa saja peranan anggota kelompok tersebut. Lalu, tahap yang ketiga yaitu tahap kegiatan. Tahap ini adalah tahap inti, tahap mengetaskan masalah pribadi anggota kelompok. Kemudian, kegiatan meliputi setiap kelompok mengemukakan masalah pribadi yang perlu mendapatkan bantuan untuk penuntasannya dengan menjelaskan lebih rinci masalah yang dialami. Kemudian, anggota lain merespon apa yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah tahap akhir. Pada tahap akhir ini, di mana semua anggota akan diakhiri, namun tidak dalam artian berakhir. Begitu saja, dan
masih ada kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan. Yang diantaranya, yang pertama itu adalah frekuensi pertemuan. Berkaitan dengan frekuensi pertemuan akan dilakukan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya akan direncanakan begitu. Yang kedua, pembahasan keberhasilan kelompok. Kegiatan dipusatkan pada pembahasan dan penerapan hal-hal yang telah anggota dapatkan dan dipelajari dengan tujuan agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konseling kelompok terfokus pada pembahasan masalah pribadi individu sebagai peserta kegiatan layanan konseling kelompok. Kemudian dalam upaya pemecahan masalah, tujuan tersebut diantaranya yang pertama dapat berkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku khususnya dalam bersosialisasi. Konseling kelompok meskipun sangat membantu pemulihan psikologis korban, juga dibutuhkan dukungan lain seperti dukungan finansial selama menjalani support group atau konseling kelompok, dan dipermudahkannya izin bagi yang bekerja. Dalam persoalan kekerasan dalam rumah tangga juga harus dipahami jika korban membutuhkan penguatan ekonomi untuk survive. Penanganan melalui bimbingan konseling dalam menangani perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui konseling kelompok dan juga individu ternyata menimbulkan perasaan perubahan yang signifikan dari perubahan sikap dan psikologis istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu dapat dilihat dari si istri korban dalam rumah tangga ini merasa terbantu dan lega setelah melalui proses penanganan konseling tersebut. Tujuan tersebut diantaranya yang pertama adalah berkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, sikap terarah terhadap tingkah laku, khususnya dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang kedua, dapat memecahkan masalah individu bersangkutan dan diperolehnya jawaban pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain anggota konseling kelompok.